Sering sekali isu kebebasan atau kemandirian kekuasaan kehakiman atau kemandirian hakim diperhadapkan dengan isu akuntabilitas. Jadi kemandirian itu bukan berarti lepas begitu saja, ya kan? Ada satu pertanggungjawaban. Dan di dalam pengawasan terhadap hakim tentunya tidak bisa masuk dalam ranah teknis judicial. Artinya hakim itu punya kemandirian dalam memutus sebuah perkara berdasarkan bukti-bukti dalam persidangan. Ya, tetapi kalau seandainya ada bukti yang dihilangkan, ya, bukti dihilangkan atau dikesampingkan dalam berita acara, itu tidak lagi menjadi isu kemandirian hakim atau isu teknis judicial. Ini sudah menyangkut etika profesi. Harusnya bukti itu tidak dikesampingkan, atau keterangan saksi-saksi apapun juga kualitasnya tetap harus dimasukkan dalam berita sidang. Tidak bisa dikesampingkan. Nah, ini kadang-kadang dalam pelaporan masyarakat bahwa sering terbentur persoalan kemandirian kehakiman, kemandirian hakim, juga persoalan isu teknis judicial, misalnya bukti berita acara sidang. Itu dikatakan sebagai teknis judicial. Tetapi sungguhnya teknis judicial itu kadang-kadang berbalut dengan persoalan judicial corruption, seperti dalam kasus Ronald Tanjung Surabaya, kan hakimnya menyampingkan, memanipulasi bukti. Jadi dalam putusan dikatakan yang bersangkutan korban sakit, ya, kemudian meninggal karena sakit, tapi sungguhnya korban ini meninggal karena disebabkan penganiayaan oleh pacarnya. Jadi tidak serta-merta kemudian karena persoalan putusan, kemudian persoalan hukum acara, jadi itu teknis judicial. Kadang-kadang ada juga persoalan teknis judicial, misalnya katakanlah tergugat tidak hadir, ya, dan kemudian tidak diputus secara prestek, padahal harus diputus prestek, ya kan, bahwa dinyatakan putusan dia prestek walaupun tergugat lainnya bisa membantah dalil gugatan. Ini problem-problem teknis seperti ini harusnya dibicarakan secara terbuka antara Komisi Judisial dengan Mahkamah Konstitusi. Problem lain dalam pengawasan hakim adalah putusan yang bersifat rekomendasi dari Komisi Judisial, terutama terkait dengan katakanlah putusan-putusan pendisiplinan hakim, mulai dari putusan yang bersifat ringan, sedang, bahkan berat. Nah, ini problem besar, ya. Dan juga kalau menurut saya harusnya ada suatu konsensus atau yang tengah diambil bahwa untuk putusan yang bersifat ringan dan sedang sebaiknya bersifat tetap putusan Komisi Judisial. Tapi kalau putusan pemberhentian barangkali bisa didiskusikan, dibahas dalam majelis kehormatan.